Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, suatu hari di sebuah pesantren, beberapa santri putri datang kepada seorang ustadz di pesantren itu karena hendak menanyakan sesuatu hal. Sesudah mereka bertemu dengan seorang ustadz, para santriwati menanyakan hal yang mengganjal di hati mereka selama ini. Wahai Ustadz, bolehkah kami mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati kami? Seorang perwakilan dari mereka memulai pertanyaan. Silakan jawab sang Ustadz. Perwakilan santriwati lain kemudian bertanya, Ustadz, kami ingin bertanya tentang emansipasi. Kami ingin bertanya mengapa mesti seringkali harus dibedakan antara kami, kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam banyak hal. Bukankah kami sama-sama makhluk Allah? Mengapa kami tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana laki-laki? Bukankah ini tidak adil? Mendengar pertanyaan tersebut, sang ustadz kemudian balik bertanya, jadi kalian pikir seharusnya perempuan dan laki-laki sejajar dalam segala hal? Para santriwati serentak menjawab, iya Ustadz, pastinya begitu. Sang Ustadz kemudian memanggil beberapa santriwati yang lain dan memanggil juga beberapa santriawan. Sang Ustadz kemudian mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi bahwa para santri harus berlari mengelilingi bangunan pesantren 1 kali putaran. Untuk santriawan melewati 2 bangunan pesantren, sedangkan para santriwati melewati 1 bangunan pesantren. Para santri manut dan mengikuti perintah sang ustadz. Mereka segera berlari sesuai jalur yang diinstruksikan oleh sang ustadz. Kecuali beberapa santriwati yang tadi mempertanyakan ketidakseimbangan status perempuan dan laki-laki. Mereka menempuh jalur yang sama dengan jalur yang dilalui oleh para santriawan. Beberapa menit kemudian, semua santri sudah sampai di garis finish tempat sang ustadz memberikan instruksi secara serentak, kecuali beberapa santriwati yang melalui jalur santriawan. Mereka sepertinya terlambat. Selang 1 menit kemudian, para santriwati itu sampai di garis finish. Melihat keterlambatan itu, sang ustadz bertanya, mengapa kalian terlambat? Di saat yang lain sudah sampai di garis finish? Para santriwati menjawab, ya pastinya ustadz, karena kami melalui jalur laki-laki. Ya pastilah kalah cepatlah dengan laki-laki. Lalu sang ustadz kembali bertanya, loh, tadi kalian bilang perempuan dan laki-laki harus setara dan sejajar. Nah, kalian sendiri memilih ikut di lintasan lari laki-laki. Dan sekarang kalian kalah oleh laki-laki. Nah sekarang kenapa kalian terlambat? Katanya harus setara. Para santriwati kemudian tertunduk. Mereka baru menyadari bahwa kodrat laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Mereka memiliki tanggung jawab dan hak sesuai dengan kodrat masing-masing. Setara bukan berarti sama. Setara adalah adanya keseimbangan hak dan tanggung jawab yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, berkaca pula pada keputusan Arab Saudi yang dikabarkan akan mengalami perubahan dalam sektor politik, di mana wanita Arab yang selama ini terpenjara dalam berbagai kebijakan politik dan berada di bawah bayang-bayang laki-laki, akan mulai mendapatkan hak tuntutan mereka untuk setara dengan kaum laki-laki dalam bidang politik. Raja Arab Saudi Abdullah akan memberikan hak memilih dan dipilih dalam pemilu beberapa tahun yang akan datang kepada kaum perempuan. Dalam perkembangan peradaban manusia yang semakin modern, sebuah hukum fundamental di negara-negara internasional yang menganut paham sekuler menempatkan perempuan dalam posisi sejajar dengan kaum laki-laki.
berkaitan dengan hak dan kewajiban di berbagai bidang dan aspek kehidupan. Di bidang politik, perempuan di negara-negara non-Islam memiliki identitas yang jelas dan berhak untuk berpartisipasi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa aling-aling Bani Adam. Hak pilih yang tak diberikan kepada kaum perempuan tersebut oleh kalangan internasional disebut sebagai upaya memarginalkan hak perempuan yang seyogyanya berdiri sejajar dengan kaum laki-laki karena memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan makhluk ciptaan Allah. Benarkah demikian? Sebuah fakta dikemukakan oleh Dr. Alexis Carrel, seorang peraih Nobel tahun 1912 dalam bidang medis dari Amerika Serikat. Karena penemuan-penemuannya yang brilian, perbedaan yang ada pada pria dan wanita tidak hanya dari kekhasan bentuk organ reproduksi masing-masing, maupun adanya rahim dan kandungan wanita atau metodologi pendidikan. Perbedaan itu muncul dari pembentukan struktur tubuh itu sendiri, juga dari proses pembuahan tubuh dari bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh indung telur. Fakta bercerita bahwa para aktivis pro-feminisme kebanyakan belum mengerti faktor esensial tersebut, sehingga menuntut antara pria dan wanita harus menerima porsi pendidikan yang sama persis, kedudukan pada otoritas kekuasaan yang sejajar, serta dapat mengemban beban tanggung jawab yang sejenis. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, pada dasarnya bagaimanapun pria dan wanita adalah dua organisme sejenis, tapi berbeda secara esensinya. Pada diri masing-masing sel tubuh mengandung tipologi jenis kelamin yang berlaku pada organ-organ tubuhnya dan sistem sarafnya. Sebagaimana dalam hukum ilmu perbintangan, hukum psikologi juga tidak bisa dikompromikan. Artinya, bisa dikatakan tidak mungkin menempatkan hasrat manusia pada posisinya tanpa melihat esensi masing-masing. Sehingga mau tidak mau, manusia harus menerima apa yang ada pada diri mereka. Dengan kata lain, bagi kaum wanita, mereka harus mengembangkan kapabilitas mereka sesuai dengan tabiatnya dan tidak harus mengekor pria. Perlu diingat, dengan tetap menjaga esensinya sebagai wanita, mereka akan memiliki peran yang jauh lebih penting dan lebih luhur dalam kapabilitas membangun peradaban daripada pria. Karenanya, wanita tak boleh meninggalkan fungsi-fungsi definitif sebagaimana yang telah ditetapkan pada mereka. Berbicara mengenai hak, sesungguhnya Al-Quran telah menjamin kesetaraan hak bagi keduanya, pria dan wanita. Hanya saja konsep kesetaraan tersebut menyebutkan bahwa pria dan wanita mempunyai kewajiban yang berlainan sesuai dengan fungsi khas masing-masing, kredibilitas, kapabilitas, dan formasi beban mereka. Gejolak tuntutan kesetaraan dan persamaan gender sesungguhnya sudah tergaung semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW, pernah berujar, "Andai saja Allah mewajibkan jihad atas kami sebagaimana yang diwajibkan atas kaum pria, sehingga kita pun memiliki pahala yang sama dengan mereka, kaum pria, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung menjawab bahwa masing-masing wanita dan pria memiliki kelebihan dan mendapatkan ganjaran sesuai tugas dan fungsinya secara setara." Surah An-Nisa 32. Dalam riwayat lain disebutkan seorang wanita bernama Asma binti Darjid al-Ansariyah pernah diutus oleh para sahabatnya sesama wanita untuk menyampaikan rasa gelisah dan protes terhadap pengucilan peran mereka dibandingkan kaum pria.
Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat di sekelilingnya, yang artinya, pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang persoalan agamanya lebih daripada ini? Para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyangka sama sekali jika ada wanita yang mendapat petunjuk hingga bisa memahami hal-hal seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepada para wanita tersebut, pulanglah, wahai wanita, kabarkan kepada wanita-wanita yang ada di sana, sesungguhnya menaati suami dan mengakui haknya sejajar dengan semua itu, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang melakukannya. Asma bin Dajid pun pulang sambil bertahlil. Para wanita pun akhirnya bersuka cita menyambut kabar dari Rasulullah SAW tersebut, dan Asma dijuluki oleh mereka utusan wanita Arab pada Nabi. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, begitulah Islam memagari umatnya dari pemikiran destruktif yang berusaha menciptakan rasa iri terhadap kewenangan yang bukan miliknya dan menuntut adanya persamaan gender mengenai pahala yang sama dengan pria oleh wanita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah jamin sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa 32 yang artinya, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ingatlah, wahai kaum wanita, usaha menyerupakan diri dengan pria berarti merupakan usaha mengubah ciptaan Allah, merusak ketetapannya, dan menggugurkan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW pun secara tegas mengutuk para wanita yang menyerupakan diri dengan pria. Begitupun sebaliknya, karena perbedaan tersebut sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Oleh karena itu, Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada ketetapan Allah serta memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Surah An-Nisa 34. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, justru dengan membiarkan wanita memiliki tingkat kehidupan seperti sekarang ini, tatanan sosial semakin bermasalah. Syariat Islam menetapkan wanita adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan terjaga di dalam rumah miliknya. Hal ini merupakan usaha Islam untuk memuliakan wanita. Tidak seperti di zaman ini, wanita justru termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, dibuka pula jasa penjualan wanita bekas di lokalisasi. Sungguh miris, tubuh wanita semakin tak berharga karena setiap hari dipamerkan secara bebas. Kejahatan dan pelecehan seksual semakin marak. Tingkat ketaatan seorang istri kepada suaminya pun semakin menurun dan mengakibatkan angka perceraian sangat tinggi yang didominasi oleh gugatan dari pihak perempuan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua sehingga kita dapat memperbaiki diri kita masing-masing dan menjaga istri dan anak-anak kita, saudara-saudara perempuan kita. Dan bagi saudara-saudaraku yang perempuan untuk terus menyadari posisi kita masing-masing, bahwa kita adalah fitrah dari Allah kita. Serasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.